Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha kelas 6. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau sains tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kalian tahu setiap makhluk hidup pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap, tak terkecuali dengan kita manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dialami saat dalam kandungan hingga kelahiran. Pertumbuhan dan perkembangan manusia hadir seiring berjalannya kehidupan manusia itu sendiri. Nah, pertumbuhan manusia ditandai ketika manusia memiliki ukuran, berat, dan tinggi badan yang bertambah. Sedangkan perkembangan manusia itu ditandai dengan perubahan menuju kedewasaan, seperti berubahnya emosi, kematangan fisik, cara berbicara, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, bagaimana sih proses pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri? Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi ketika manusia masih dalam kandungan. Nah, setelah janin, kemudian akan lahir bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, lalu dewasa. Proses pertumbuhan ini akan terhenti pada saat telah dewasa. Namun, proses perkembangan manusia itu akan terus berlanjut sepanjang kehidupan manusia. Nah, tahu ya bedanya ya. Nah, perkembangan manusia dapat mengalami perubahan seperti pola pikir, emosional, intelektual, dan yang lainnya hingga tua. Nah, oleh karena itu, proses perkembangan manusia merupakan fase kehidupan manusia. Nah, apa aja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri? Banyak faktor nih yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor tersebut merupakan hal yang penting dalam menjaga pertumbuhan dan perkembangan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia telah melekat sejak dalam kandungan hingga kelahiran dan berubah seiring dengan kehidupan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, tingkatan kesehatan, gen turunan dari orang tua, dan lainnya. Nah, sedangkan proses perkembangan manusia kini dapat dipengaruhi dalam kegiatan keseharian, pengalaman, faktor lingkungan, dan proses belajar dalam memahami sesuatu. Nah, berikut adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Yang pertama adalah keturunan. Setiap manusia yang lahir akan mewarisi gen yang diturunkan oleh orang tua yang dapat mempengaruhi pertumbuhan manusia. Warisan genetik tersebut meliputi bentuk tubuh, warna mata, tekstur dan warna rambut, dan penyakit. Dan yang kedua itu adalah nutrisi. Nah, faktor nutrisi ini dalam tubuh mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, sebab makanan yang kaya akan nutrisi yang seimbang dapat membantu manusia dalam proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, seperti kesehatan. Selanjutnya, faktornya adalah olahraga. Nah, berolahraga menjadi faktor penting nih dalam mendukung pertumbuhan manusia. Dengan berolahraga, kekuatan otot dan tulang akan tumbuh dengan baik dan sistem imun tubuh yang dapat terjauhi dari penyakit. Selanjutnya, lingkungan. Nah, lingkungan ini menjadi faktor penting juga dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Peran lingkungan sekitar yang baik dapat memberikan dampak baik seperti cara bersosialisasi, mengatur emosi, didukung dengan kemajuan teknologi, rumah tangga, dan perekonomian. Dan selanjutnya itu pendidikan. Nah, ini pendidikan sangat penting nih. Karena pendidikan dapat menunjang perkembangan manusia. Pendidikan yang baik akan memberikan efek positif pada kesehatan mental, emosional, intelektual, dan aktivitas sosial. Pendidikan juga menjadi tempat untuk membimbing menuju kedewasaan. Nah, selain itu, perkembangan manusia secara umum terjadi dalam 5 fase, mulai dari bayi hingga lansia. Nah, setiap fase perkembangan manusia terjadi dalam kurun waktu usia tertentu. Setiap fase juga memiliki kecenderungan
karakteristik perkembangan yang khas, yaitu dari bayi, lalu anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Pertumbuhan proses peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran, peningkatan karena kesempurnaan dan bukan karena penambahan bagian yang baru. Nah, pada studi perkembangan otorik cenderung digunakan dalam kaitannya dengan peningkatan ukuran fisik. Misalnya nih, bertambah tinggi badan, berat badan meningkat, lebar dada bertambah, dan sebagainya. Nah, demikian penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, baik prosesnya maupun faktor yang mendukung dalam pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Semoga bermanfaat dan semoga tetap semangat belajar. Nah, challenge kalian untuk kali ini, kalian dapat melihat foto masa kalian anak-anak hingga sekarang. Lihat apa yang terjadi dari kalian bayi hingga usia sekarang. Nah, kemudian setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, challenge kalian adalah menjawab pertanyaan berikut. Lalu kalian bisa kumpulkan di saat jam sekarang sampai nanti tutup kelas. Oke, semangat belajar ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.